Bapak maka jabatan. Ai. Esther? 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 Terima kasih. Yang terhormat Ketua DPD Gerindra Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Haji Juliansyah, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Bendahara DPD Provinsi Kalimantan Barat, sahabat kami Insinyur Bambang Widianto. Yang terhormat DPD Golkar Provinsi Kalimantan Barat, yang juga anggota fraksi dari Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Komisi 5 Provinsi DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang juga Wakil Wali Kota kedua Singkawang, Bapak Dr. Haji Edi R. Yaakob. Yang terhormat Wakil Bupati pertama Kabupaten Bengkayang, Bapak Dr. Andes Moses AI MSI. Tepuk tangan untuk beliau. Yang terhormat Ketua DPRD pertama Kabupaten Bengkayang, Bapak Dr. Andes Hendrikus Clement MSI. Yang terhormat Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bengkayang, yang juga Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, sahabat kami Bapak Franciscus MPD. Yang terhormat seluruh pengurus Partai Gerindra, baik DPC, PAC maupun pengurus desa Partai Gerindra dan fraksi Partai Gerindra, sahabat kami Alexander SAG, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari fraksi Gerindra, dan seluruh anggota fraksi Gerindra Kabupaten Bengkayang. Yang kami hormati abang kami Bapak TP Tony Pangeran, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bengkayang, yang juga Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bengkayang, Bapak Tony Pangeran, beserta seluruh pengurus Partai Golkar, baik DPD dan Komcat serta koordinator desa yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati juga seluruh pengurus fraksi DPRD dari Partai Golkar, baik provinsi maupun kabupaten, yang hadir pada siang hari ini. Dan yang tidak kalah penting, sahabat-sahabat kami, Ketua DPC Gerindra Kota Singkawang, Ketua DPC Gerindra Mempawah, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sambas, yang hadir pada siang hari ini, yang memberikan motivasi untuk kita memenangkan Pilkada tahun 2020 ini. Yang kami hormati tentunya ayah saya sendiri, Bupati pertama Dr. Andes Yakubus Luna MSI. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, dan seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang yang hadir pada siang hari ini di kediaman kami di Jalan Sekayok, yang saya hormati dan saya banggakan. Terlebih yang saya hormati juga adalah istri saya tercinta, Ibu Anita SE. Yang paling kami hormati pasangan saya, Bapak Dr. Andes Haji Samsul Rijal, beserta istri dan keluarga yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Baik. Maka pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan hari yang baik untuk kita berkumpul,
dalam keadaan sehat yang walafiat. Tentunya saya atas nama pribadi bersama Bapak Dr. Andes Haji Samsul Rijal sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita semua yang hadir di sini karena berkenan menghadiri acara deklarasi serta pengukuhan tim kampanye Koalisi Partai Golkar dan Gerindra Kabupaten Bengkayang untuk pasangan Darwis Rijal. Terima kasih, ini hanya Tuhan yang akan menjawabnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita mengadakan deklarasi serta pengukuhan tim kampanye Darwis Rijal dan nanti tepat jam 1 siang kita akan ke KPU. Saya, Sebastianus Darwis, tentunya tadi disampaikan sudah 2 kali maju. Pertama bersama Bapak Dr. Andes Moses AIMSI. Kedua dengan Bapak Kompol Ru Rahmat. Ketiga dengan Bapak Dr. Andes Haji Samsul Rijal. Bupati di Bengkayang baru 1 dan 2. Ketiga nanti adalah Darwis dan Samsul Rijal. Tentunya ini semua akan terjadi jikalau kita ramai-ramai datang ke TPS coblos Darwis Rijal nantinya. Untuk apa? Untuk sebuah perubahan Kabupaten Bengkayang yang lebih maju, lebih mantap, lebih sejahtera, ditopang dengan pemerintahan yang terbuka dan bersih, tidak korupsi. Kami punya jargon SDM unggul Bengkayang mantap. Apa itu SDM? Kalau orang kampung-kampung singkat, Sebastianus Darwis menang. Bisa disingkat seperti itu. Bisa juga disingkat sumber daya manusia harus unggul, baik aparatur sipil negaranya maupun masyarakat pada umumnya. Itu yang dimaksud SDM unggul. Kita memilih sumber daya manusia unggul, aparatur sipil negaranya unggul, masyarakatnya. Tentu pemimpinnya juga punya SDM yang unggul. Tadi Pak Moses katakan jangan dengek-dengek milih pemimpin. Pemimpin itu harus cerdas, punya wibawa, punya kemampuan berkomunikasi, punya seni dalam memimpin, leadership. Tentunya harus cerdas. Betul tidak? Betul. Nah, itulah saya katakan SDM unggul. Karena aparatur sipil negaranya betul-betul harus unggul. Masyarakatnya juga harus unggul. Paling tidak kita melanjutkan program Bapak Suratman Gidot, beasiswa utusan daerah kita tingkatkan dengan cara proporsional. Kita pilih anak-anak yang tidak mampu, yang punya otak cerdas, itu yang kita sekolahkan. Kerjasama dengan universitas, baik di Untar maupun di Pulau Jawa, tetapi sesuai dengan manfaat yang ada di Kabupaten Bengkayang. Kita kurang guru, kita kurang tenaga kesehatan. Pertanian kita subur, kita kurang tenaga ahli di situ. Perkebunan kita subur, juga kurang tenaga ahli. Kita punya perikanan darat dan laut. Laut Natuna, Laut Cina Selatan, kita adalah punya ikan nomor 2 di Kalimantan Barat. Lautnya. Tetapi ini tentunya harus punya ahli dan harus ditopang penuh oleh pemerintahan, baik daerah, provinsi maupun pusat. Kita punya sumber daya pertambangan, sumber daya alamnya. Dan kita punya riam-riam yang bagus, punya laut, biota laut kita paling cantik di Kalimantan Barat, Pulau Lebukutan dan Randaya. Tetapi tidak pernah dibangun infrastrukturnya, tidak pernah dipromosikan. Ini kendala yang harus kita kejar ke depan. Pariwisata, kita punya riam, hampir ratusan riam. Rata-rata desa di Bengkayang ini punya riam, punya air terjun. Tetapi untuk menuju tempat wisata itu kurang lagi namanya infrastruktur.
Kalau infrastruktur sudah bagus, promosi kita bagus, orang datang ke Bengkayang. Tentunya ramailah Kabupaten Bengkayang mendapatkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang. Pariwisata. Inilah makanya ke depan kita harus mempunyai sumber daya yang unggul. Apa tuh Bengkayang mantap? Mantap ini M-nya maju. Kita berdiri tahun 99 melalui Undang-Undang Nomor 10. Sudah 21 tahun kita berdiri, tapi kita masih kalah dengan daerah-daerah tetangga kita. Artinya apa? Kita belum maju. Untuk itu kita harus maju. Hanya adil, Pak. Harus berkeadilan. Kita punya 17 kecamatan, 122 desa, 2 kelurahan, 12 pulau. Harus dibangun semuanya. Tidak pandang suku membangun itu, tidak pandang agama, tidak pandang daerah itu kalah, daerah itu menang, itu milik Kabupaten Bengkayang. Ada uangnya, kita bangun. Itu berkeadilan. And nasionalis. Kita tetangga dengan Malaysia, Sarawak. Kita tetangga dengan Tiongkok, Laut Cina Selatan, dengan Kepri, Natuna. Bengkayang ini adalah miniatur Republik Indonesia. Kenapa saya katakan miniatur? Karena di Bengkayang ini adalah hampir semua masyarakat suku apapun ada di Bengkayang. Agama apapun ada di Bengkayang. Mau dia Muslim, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, sampai Kaharingan ada juga di Bengkayang. Makanya harus nasionalis. Sekarang saya buktikan nasionalis itu, saya berpasangan dengan Haji Samsul Rijal. Beliau Muslim, beliau Melayu. Saya Dayak, saya Katolik. Tapi kita tidak melihat itu, kita harus NKRI. Betul. Betul tidak? Karena Pancasila itulah dasar kita. Bhinneka Tunggal Ika itu mempersatukan kita semua. TAP itu adalah terdepan. Kabupaten kita bertetangga langsung dengan Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau Kapuas, Kepulauan Natuna, dan Sarawak, Malaysia. Kita harus terdepan dari kabupaten tetangga kita. 21 tahun kita berdiri, kita harus lebih terdepan, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pemerintahan, serta kesejahteraan rakyat. Ini harus terdepan. Itu apa? Amanah. Kita bekerja harus amanah. Harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena masyarakat adalah rajanya, bukan bupati rajanya, tetapi masyarakat adalah rajanya. Amanah itu juga di situ tersandung kejujuran di situ, tidak korupsi, jujur, komitmen, dan penuh kepercayaan. Itu amanah. Yang terakhir, religius di amanah itu. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. P, apa itu P? Peduli kepada masyarakat, peduli akan lingkungan, peduli akan budaya. Peduli itu penting. Saya katakan tadi, kita harus peduli kepada seluruh masyarakat. Untuk itu pelayanan publik itu adalah prioritas saya ke depan. Tidak perlu capek-capek lagi datang ke kantor Capil. Bapak Ibu cukup memakai sistem aplikasi. Di desa Bapak Ibu sudah bikin KK dan KTP serta surat-surat administrasi kependudukan. Jadi Bapak Ibu cukup kerja, tetap kerja. Mau dia jadi petani, jadi buruh, jadi nelayan, apapun dia, Bapak kerja, kita urus administrasi kependudukan yang lebih dekat kepada masyarakat. Mana yang dari pesisir? Ada kan? Ada Reja, ada yang lain-lain. Sungai Kepulauan, ada dari Sungkung. Kalau mau bikin KTP lewat Pangereng jatuh. KTP enggak bayar Pak, gratis. Tapi harganya bisa bayar karena bolak-balik. Kadang ada petugas, kadang tidak ada petugas.
kadang belangkonya hilang. Betul tidak? Betul. Nah, ini ke depan tidak boleh ada lagi. Dari Sungkung Siding Pak, putar ke Enrico mau 1 juta. Pada KTP gratis. Makanya ke depan, itulah saya katakan peduli pada masyarakat. Pelayanan publik itu yang kita pedulikan ke depan, yang harus lebih mendekatkan kita kepada masyarakat. Karena itu program daripada otonomi daerah. Peduli lingkungan tentu, kita harus peduli akan lingkungan. Daerah kita ini perlu kita jaga, kita rawat gunung-gunungnya, kita rawat sungai dan airnya, termasuk biota lautnya. Kita harus peduli akan lingkungan. Peduli akan budaya, kita ini bermacam-macam suku, bukan Dayak saja, tetapi semua suku dari sini. Kita harus peduli akan budaya kita semua. Itulah toleransi kita berbudaya. Kalau ini bisa dilakukan di Bengkayang, orang akan datang ke Bengkayang, Bengkayang ramai, Bapak Ibu bisa sejahtera. Betul tidak? Betul. Nah, makanya untuk itu ke depan program infrastrukturlah yang kita kejar. Masyarakat tidak minta apa-apa. Yang masyarakat kejar minta adalah jalannya Pak Darwis harus bagus. Siap? Harus ada hitam aspalnya. Betul? Ya, sunting, Lembah Bawang masih coklat jalannya. Darwis Rijal akan bangun infrastruktur, jalan, jembatan, air bersih dan listrik. Itu prioritas target kami ke depan. Karena kantor-kantor sudah dibangun dari zaman Pak Yakubus Luna dan Pak Moses Ahi, dari zaman Pak Gidot dan Pak Naon. Kita tinggal melanjutkan apa yang kurang. Kita lanjutkan. Apa yang belum kita adakan. Dan tentunya harus peningkatan. Makanya target kami ke depan pembangunan infrastruktur. Untuk itu perlu kerjasama pemerintah daerah, DPRD dan semua lapisan masyarakat. 122 desa, 2 kelurahan Pak. Listriknya hampir 27 desa belum ada listrik. 156 dusun belum ada listrik. 3 ibu kota kecamatan belum ada listrik. Target kami ke depan 5 tahun ini sudah selesai zaman Darwis Rijal. Kalau listrik sudah selesai, tentunya kita akan bangun telekomunikasi. Internet masuk desa harus selesai di 122 desa ini. Kenapa? Karena kita udah zaman canggih sekarang. Zaman milenial, zaman canggih. Apalagi di zaman pandemi Covid Corona, semua serba online. Gimana mau ngajar online? Di kampung, di desa, di dusun belum ada listrik, belum ada internet. Jadi ini perlu pemikiran kami ke depan. Pembangunan infrastruktur, telekomunikasi, listrik, air bersih harus tersedia 5 tahun ke depan, dan tentunya harus perlu skala prioritas untuk mengerjakan itu. Makanya saya katakan tadi perlu seni Pak. Karena APBD kita hanya 1,3 triliun, perlu kita dekat kepada Gubernur Kalimantan Barat, kepada teman-teman DPRD Provinsi Kalimantan Barat, kepada Presiden, Menteri, dan anggota DPR RI. Ini perlu kita gandeng, kita komunikasi, perlu seni kepemimpinan di situ, dalam seni melobi dan berkomunikasi. Dan tentunya kita jaga komitmen, supaya dana-dana ini datang ke kita, ke Kabupaten Bengkayang, dikerjakan, tidak dikembalikan. Jadi ini yang harus kita kejar ke depan. Selain tadi program saya ke depan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Karena lahan kita luas subur Pak. Jadi petani tidak harus kerja hanya petani aja, jadi petani sawah, jagung, dia juga harus ada komunitas lain untuk menopang ekonomi dia, perkebunan maupun perikanan maupun peternakan. Maka ini tentunya ke depan kita harus meningkatkan intensifikasi, modernisasi, baik itu tenaganya maupun juga alat-alat pertanian dan perkebunannya, maupun juga perikanan lautnya. Inilah target-target kami ke depan agar pendapatan asli daerah kita tidak hanya 50,1 miliar saja,
paling tidak ke depan harus bisa mencapai 500 miliar. Betul? Dan itu akan tentunya dinikmati oleh masyarakat dan juga tentunya semua lapisan masyarakat. Pariwisata juga penting. Kita mau Bengkayang ini jadi ikonnya pariwisata Kalbar. Ke depan agenda-agenda juga akan kita buat. Kita akan buat event, baik musik, budaya maupun sport, supaya orang datang ke Bengkayang. Untuk orang datang ke Bengkayang, kota yang kumuh ini kita harus perbaiki. Kita harus perbetulkan infrastrukturnya. Kita buka ruang terbuka hijau yang banyak. Kita bangun terminal, kita bangun pasar tradisional agar masyarakat bisa berjualan, bekerja maupun mendapatkan hasil di situ. Betul ya? Makanya pilihlah Pak Darwis Rijal. Jangan pilih yang lain. Saya ini jujur ya, gini-gini incumbent. Karena kemarin lawan Bang Gidok kalah hanya 1113 incumbent. Dan seluruh masyarakat Bengkayang tahu itu. Dan tentunya lawan-lawan saya juga lawan yang sangat berat. Ini perlu perhatian kita bersama. Kita jaga pilkada ini aman damai dan kita tetap adalah tim dari Rijal yang santun, yang proporsional, profesional, dan juga tentunya yang percaya, yang punya akhlak. Percayakan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau ini kita lakukan, hakul yakin, sangat yakin Darwis Rijal menang 9 Desember 2020. Itu teman-teman saya, mantan veteran perang PAC, PDI Perjuangan. Terima kasih Partai PDI Perjuangan yang telah membesarkan Darwis dari tahun 2004 jadi DPRD Kabupaten Bengkayang, 2009 menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, 2014 menjadi Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bengkayang, 2019 menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan suara terbanyak di Dapil 3. Terima kasih Partai PDI Perjuangan. Dan sekarang saya melanjutkan janji saya kepada Mas BW dan Pak Juliansa. Baju udah pakai kotek 4 nih Pak. Ke depan Ketua DPRD Gerindra, Bupati Bengkayang pasti Gerindra. Wakil Bupati Bengkayang